Sampah merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia dan diantaranya adalah berasal dari aktivitas rumah tangga. Penumpukan sampah dapat mengakibatkan dampak negatif baik bagi kesehatan maupun bagi kebersihan lingkungan. Paradigma bahwa sampah harus dibuang dan dibakar perlu diubah dan diluruskan. Jadi setiap warga itu perlu diberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah yang baik, sehingga akan terbentuk lingkungan yang hijau, pola hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya perbaikan pengelolaan sampah adalah dengan sistem tabungan sampah di bank sampah. Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah yang dirancang layaknya mekanisme kerja di perbankan. Akan tetapi bukan uang yang ditabung, melainkan sampah. Selama ini masyarakat menganggap sampah merupakan sisa sebuah proses yang tidak punya nilai. Padahal apabila dikelola dengan baik, maka sampah akan mempunyai nilai ekonomis. Mengelola sampah langsung dari sumbernya, dalam hal ini dari warga masyarakat, secara langsung membantu pemerintah dalam rangka mengurangi dan mengendalikan sampah yang masuk ke TPA. Ada 3 komponen di dalam tabungan sampah dengan sistem bank sampah. Yang pertama adalah penabung, yang kedua adalah pengelola, dalam hal ini ada teller, dan yang ketiga adalah pembeli sampah atau pengepul. Penabung sampah merupakan semua masyarakat, lembaga, atau institusi penghasil sampah. Pengelola sampah yaitu petugas yang melayani tabungan sampah di bank sampah, terdiri dari direktur, wakil direktur, dan teller yang semuanya berasal dari masyarakat. Pembeli sampah atau pengepul yaitu perseorangan atau lembaga yang menjadi mitra dari bank sampah dalam mengelola sampah. Tahapan dalam mengelola bank sampah adalah dengan melakukan gerakan 5M. Gerakan 5M yaitu 1. Mengurangi sampah, 2. Memilah sampah, 3. Memanfaatkan sampah, 4. Mendaur ulang sampah, dan yang kelima yaitu menabung sampah. Dalam sistem penabungan sampah di Bank Sampah Gemah Ripa ada 2 cara yang dapat dilakukan oleh warga. Yang pertama adalah dengan cara individual, dan yang kedua adalah dengan cara komunal. Pertama, secara individual, yakni dengan cara memilah sampah mulai dari rumah yang dilakukan oleh warga secara individu.
Kemudian sampah yang telah dipilah diantar ke bank sampah untuk ditabung. Kedua, dengan sistem komunal, yakni dengan menempatkan tempat sampah terpilah di beberapa titik lokasi, meliputi tempat-tempat seperti instansi, kelompok warga RT, atau tempat-tempat tertentu yang berpotensi menghasilkan sampah. Kemudian sampah terpilah diantar oleh petugas khusus yang diberi tugas oleh kelompok penghasil sampah tersebut untuk diantarkan kepada bank sampah atau diambil secara berkala oleh petugas pengambil sampah dari bank sampah. Dalam mendirikan bank sampah ada 8 langkah yang perlu dilakukan dan dikenal dengan istilah 8M. Pertama, melakukan sosialisasi ke penabung. Kedua, membentuk pengelola bank sampah. Ketiga, mencari pembeli sampah untuk bermitra. Keempat, melakukan pelatihan bank sampah. Kelima, menyiapkan instrumen bank sampah. Keenam, mempromosikan berdirinya bank sampah. Ketujuh, melakukan pelayanan bank sampah. Dan M yang ke-8 adalah monitoring dan evaluasi atau MONET. Adapun cara menabung sampah di bank sampah Gemahripa adalah sebagai berikut. Pertama, nasabah memilah sampah sesuai jenisnya, yakni sampah plastik, sampah kertas, dan sampah kaleng atau botol. Kedua, sampah yang telah dipilah, baik secara individu maupun komunal, dibawa ke bank sampah untuk ditabung. Sampah diterima oleh teller kemudian ditimbang untuk menentukan beratnya sampah. Yang keempat, penabung menerima bukti slip setoran. Yang kelima, sampah yang telah ditabung diambil oleh pembeli atau mitra bank sampah. Yang keenam, pembeli sampah menentukan nilai ekonomi setiap sampah dan mengirim uang hasil penjualan kepada teller. Yang ketujuh, teller memasukkan pendapatan bersih masing-masing penabung ke dalam buku rekening penabung. Dan yang kedelapan, untuk mengambil tabungan, penabung diharuskan memiliki saldo minimal Rp5.000. Pada dasarnya pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah merupakan implementasi dari penerapan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama maupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Recycle berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
Styrofoam ini bisa didaur ulang. Sampai saat ini belum ada yang bisa mendaur ulang, dalam arti belum begitu banyak mendaur ulang. Ini sampah styrofoam masih menjadi problem, sehingga kalau bisa alternatifnya dibuat sesuatu bentuk-bentuk menjadi barang, yaitu mungkin untuk ke craft, kerajinan, sehingga kalau persiapan bahan ini secara manual ini bisa diparut dengan parut kelapa. Ini setiap orang bisa mengerjakan. Setelah parutan styrofoam ini sudah siap, lantas ini dicampur atau direndam di larutan air alkasit, yaitu pembantu semen, sehingga bedanya menjadi berat, tidak mudah terbang, dan nanti bila dicampur dengan semen ini nanti bisa ditambah, kalau masih kelihatannya ini masih kurang encer, ya ditambah air alkasit. Perbandingannya alkasit ini 1 liter 1 sendok teh. Cara mencetakannya ini harus mempersiapkan desain atau istilahnya model, yaitu bisa dibuat dari menggunakan cetakan dari fiberglass. Dan menjadi barang-barang seperti halnya untuk membuat Garuda, asbak, lafal Allah Muhammad, lantas untuk mainan atau tempat pensil anak-anak dengan istilahnya tokoh kartun, ini juga bisa dibuat macam-macam. Adapun sampah bekas kantong plastik dan plastik bekas bungkus kemasan juga merupakan sampah yang sulit terurai. Dalam mengolah sampah jenis ini ada beberapa macam cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan cara mensetrika kantong plastik bekas menjadi berlapis-lapis dan membentuk sebuah lembaran plastik tebal. Lembaran ini yang kemudian diolah menjadi produk jadi. Produk yang dihasilkan antara lain bunga plastik, tas, dan bros. Cara lain yang digunakan untuk mengolah sampah dari bahan plastik bungkus kemasan adalah dengan teknik memotong-motong plastik tersebut menjadikan bagian-bagian kecil. Sebelumnya sampah sudah dipilah berdasarkan warna. Kemudian potong-potongan plastik ini dimasukkan ke dalam lembaran plastik yang kemudian dijahit menjadi satu membentuk sebuah pola. Produk yang dihasilkan antara lain tas, dompet, tempat pensil, sampul buku, dan gantungan kunci. Banyak sekali manfaat bank sampah, baik terhadap lingkungan maupun terhadap warga masyarakat. Dilihat dari aspek lingkungan, bank sampah dapat mengurangi volume sampah, membantu mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran sampah, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dilihat dari aspek pendidikan, bank sampah dapat memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup, serta dapat menanamkan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat dengan cara ditabung. Dilihat dari aspek ekonomi, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan keluarga dari sampah yang mereka tabung di bank sampah. Dilihat dari aspek sosial,
Adanya bank sampah dapat meningkatkan rasa kepedulian serta mempererat hubungan sosial antar warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan adanya bank sampah juga dapat meningkatkan taraf hidup pemulung yang semula hanya sebagai pemungut sampah menjadi pengumpul atau pemilih sampah. Manfaat bank sampah bagi lingkungan kita adalah sangat bermanfaat, terutama untuk kebersihan lingkungan, juga untuk menambah penghasilan bagi warga kami. Dengan menabung di bank sampah, mereka mendapat penghasilan dari sampah mereka sendiri. Manfaat adanya bank sampah itu banyak sekali bagi masyarakat yang mau mengelola sampahnya. Kalau ditinjau dari segi ekonomi itu, walaupun yang dikelola hanya sampah itu bisa menambah penghasilan, walaupun jumlahnya tidak seberapa, namun bisa menambah hasil ekonomi rumah tangga yang mengelola sampah. Manfaat bank sampah itu sangat membantu perekonomian, terutama bagi kami ibu-ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan pokok. Nah itu nanti dari sampah bisa menghasilkan uang, dan uangnya bisa kami gunakan untuk keperluan anak-anak sekolah seperti itu. Dan ada juga program BPPS di mana nanti sampah yang ditabung dan uangnya itu bisa digunakan untuk membeli pulsa.